pemirsa setia On The Spot. Untuk mengawali minggu ini, ada beberapa berita singkat dari seluruh dunia yang dirangkum dalam On This Week. Mungkin tak banyak yang tahu jika pejalan kaki memiliki hak yang diatur dalam undang-undang. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung seperti trotoar dan tempat penyeberangan. Namun pada prakteknya, para pejalan kaki harus menempuh bahaya karena kurangnya fasilitas. Pemerintah Hong Kong menyadari benar keselamatan pejalan kaki di negaranya. Mereka membangun jalan layang khusus pejalan kaki yang menghubungkan gedung satu dengan gedung yang lain. Central Elevated Walkway ini juga menjadi sarana penyeberangan yang aman karena tidak harus melalui zebra cross. Dari jalan layang ini, kita juga bisa melihat lalu lintas Hong Kong tanpa harus membahayakan diri sendiri. Adanya jalan layang ini menambah minat warga Hong Kong untuk memilih naik angkutan umum daripada memakai kendaraan pribadi. Mungkin konsep ini bisa diadaptasi di Indonesia untuk mengurangi bahaya yang dialami pejalan kaki. Sungai Gangga adalah sungai yang dianggap suci oleh jutaan warga India. Sebagai sungai yang disucikan, Gangga menjadi tempat terakhir jutaan jasad warga India. Ada jasad yang dikremasi lalu abunya ditebar di Sungai Gangga. Ada pula yang hanya dibuang begitu saja karena tidak memiliki biaya untuk melakukan kremasi. Baru-baru ini pemandangan aneh muncul di Sungai Gangga. 80 jasad ditemukan mengambang di area dangkal sungai di dekat tempat kremasi Uttar Pradesh. Karena pemandangan ini, banyak anjing dan burung memakan jenazah yang sudah membusuk dan membengkak di aliran sungai. Peristiwa ini mengkhawatirkan pemerintah setempat, karena jasad-jasad ini bisa merusak ekosistem kehidupan di sekitar Sungai Gangga, termasuk penduduk sekitar. Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi bertekad membersihkan Sungai Gangga dari polusi ini, namun masih harus berkomunikasi dengan masyarakat mengenai jalan keluar yang akan diambil. Bagaimana rasanya jika Anda kembali ke rumah dan menemukan rumah Anda hancur karena pecahan batu es yang sangat besar? Inilah yang dialami oleh seorang warga Chicago yang bernama John Connors. Dia sangat terkejut ketika menemukan rumahnya hancur dan ada bongkahan es besar di dalamnya. Tidak ada yang mengetahui dari mana batu es tersebut berasal, karena jika dilempar dengan sengaja, tidak mungkin ukurannya sebesar yang ada di dalam rumah. Doris Patis, tetangga yang pertama kali melihat kejadian ini, mengaku sebelumnya dia mendengar suara yang sangat keras seperti ledakan, namun ketika keluar dia sudah mendapati keadaan rumah John berantakan dengan batu es raksasa di dalamnya. John pun melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setempat untuk diselidiki. Beberapa ahli memperkirakan bongkahan es raksasa itu merupakan bagian dari fenomena hujan meteor yang dikenal sebagai mega cryometeor. Sekilas tidak terlihat kelainan pada wanita yang bernama Vicky Mason ini. Dia terlihat seperti wanita biasa lain, tetapi dia menderita hiperhidrosis, yaitu kelainan tubuh yang terus mengeluarkan keringat. Setiap hari dia bisa mengeluarkan keringat sebanyak 10 liter. Kondisi ini diwarisi dari ibunya Jane yang menderita hiperhidrosis ekstrim juga. Kelainan ini muncul sejak ia berusia 14 tahun. Keringat berlebih muncul terutama di area tangan, kaki, dan ketiak. Ketika umurnya 18 tahun, dokter memberikan obat untuk menahan keringatnya. Namun ternyata obat ini memiliki efek samping seperti mulut menjadi kering, sembelit, dan sakit kepala. Selain itu, Vicky merasa obat tersebut tidak lagi bekerja setelah 6 minggu pemakaian. Dokter pun mengatakan Vicky akan bebas dari kelainannya ini jika dia memasuki usia menopause seperti yang dialami ibunya.
Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangkitkan kesadaran penderita koma. Seperti seorang suster di Tiongkok membangunkan pasien yang bernama Xiao Li dengan uang 100 yuan atau setara dengan Rp200.000. Xiao Li mengalami pendarahan otak yang cukup serius dan membuatnya koma hampir setahun. Setelah beberapa bulan dirawat, suster di rumah sakit melihat adanya sedikit pergerakan pada jari-jari tangan Xiao Li. Suster itu pun mencoba memberikan dorongan dengan mengambil selembar uang dan menjanjikan Xiao Li uang tersebut jika dia berhasil mengambilnya. Xiao Li hanya butuh waktu 5 menit untuk mengangkat tangannya dan mencoba meraih uang di tangan suster. Kejadian ini adalah momen penting bagi kesembuhan Xiao Li. Tidak ada yang tidak mungkin jika berani bermimpi dan bekerja meraih mimpi itu. Inilah yang diyakini seorang tukang cukur bernama Ramesh Babu setiap hari. Dengan kerja keras dan kepintarannya, dia berhasil menjadi tukang cukur terkaya di dunia. Ramesh Babu sebenarnya hanya menjalankan salon cukur yang diwariskan ayahnya setelah meninggal. Namun Ramesh pintar memutar uang yang dihasilkannya dari salon ini. Dengan hidup sederhana, Ramesh mengumpulkan uang dan berhasil membeli sebuah mobil. Mobil itu pun tidak dia gunakan untuk bersantai-santai, tetapi disewakan kepada yang membutuhkan. Keuntungan dari penyewaan mobil itu dia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk membeli sebuah barang yang diidam-idamkannya sejak kecil. Setelah bertahun-tahun, akhirnya keinginannya pun tercapai. Dia bisa membeli 2 mobil mewah yang harganya mencapai Rp798 juta. Angel, get away. Now my world is just tumbling down. Usianya masih 22 tahun, wajahnya cantik dan masih berstatus single. Inilah Nurmala Hamid, lurah muda yang dipilih Bupati Gorontalo untuk melayani masyarakat di Kelurahan Tilihua, Gorontalo. Sejak dilantik tanggal 22 Desember 2014 lalu, lurah muda ini mendadak terkenal. Selain cantik seperti boneka Barbie, Nurmala juga cerdas dan tegas dalam melaksanakan tugasnya. Dia menyelesaikan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Bandung. Setelah lulus, Nurmala langsung bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo. Dari sinilah Bupati Gorontalo menilai Nurmala bisa dipercaya menjadi salah satu lurahnya. Warga Tilihua pun bersyukur mendapatkan lurah cantik yang ramah dan tegas. As pretty as a picture hanging from a fixture, strong like a family, strong as I want. Pemirsa, itulah beberapa kabar unik dari seluruh dunia dalam On This Week kali ini. Saksikan berita-berita singkat lainnya di On This Week pekan depan.